Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Milga dengan NIM 2103021. Saya akan membacakan ringkasan dari tugas Bahasa Indonesia, yaitu perkembangan Bahasa Indonesia dari sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, yaitu berdasarkan sejarah yang ada, bahasa Melayu kuno pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7 Masehi, sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini terbukti dari beberapa prasasti yang ditemukan, antara lain: 1. Tulisan yang mendapatkan pada batu nisan di Mie Tujuh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. 2. Prestasi kedukaan Bakit di Pelambang pada tahun 683. Yang ketiga, prestasi Talang Tuwu di Pelambang pada tahun 684. 4. Prestasi Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Kelima, prestasi Karangbrahi, Bangku, Meragi, Jambi pada tahun 666. Pada abad ke-15 terjadi perkembangan bentuk dalam bahasa yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu. Hal ini terjadi karena digunakan oleh Kesultanan Melaka yang kala disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Namun sayangnya pengguna bahasa ini hanya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitaran Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Akhirnya di penghujung abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa bahasa Melayu tinggi dapat digunakan untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini mulai terbentuknya bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua panca atau bahasa pergaulan. Namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Avuysen, Charles Van Avuysen, yang dibentuk oleh Nawawi, Sultan Mameor, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896, yang mana ejaan ini merupakan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pedoman tata bahasa yang kemudian digunakan dengan nama ejaan Van Avuysen ini resmi diakui pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu: A. Huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diflong, seperti mulai dengan ramai, juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Eurabaya. B. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan sebagai berikut. C. Huruf W untuk menuliskan kata-kata Gioreo, Itio, Emeyor, dan sebagai berikut. D. Tanpa diakhiri tik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamuer, akal, tapa, dan sebagai berikut. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Terkait dengan penyebaran bahasa Melayu ke pelosok Nusantara yang bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambahnya kokoh keberadaannya dikarenakan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antara persatuan antar pulau, antar suku, antar pedagang atau bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya tali persaudaraan serta rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada pemuda Indonesia yang tergantung dalam perkumpulan pergerakan secara dasar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang ke-B yaitu ejaan Republik. Ejaan Republik atau dikenal juga dengan nama ejaan Suwandi, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van berlaku Avuysen yang melalui berlaku sejak tahun 1901. A. Huruf W diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagai berikut. B. Bunyi hamzah dan bunyi senja ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, raja, dan sebagai berikut. C. Kata umul
dan kata dapan di kedua-dua ditulis serangkai dengan kata-kata yang membandingkannya. Perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Abhuizen ialah A. Huruf W menjadi U seperti pada giorok, guru. B. Bunyi hamzah dan bunyi senja yang sebelumnya dikatakan dengan titik ditulis dengan K seperti kata-kata tak, pak, makhluk, rakyat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, bermain-main, ke barat-baratan. D. Awal di dan kata dapat di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, dan lain-lain. Yang ke C yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang terlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yakni ejaan Republik atau ejaan Sowandi pada tanggal 23 Mei 1972. Sebelum pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pembelajaran Melayu pada masa itu, Tun Huichen dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pernyataan bersamaan tersebut mengandung persatuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pernyataan bersama tersebut mengandung persatuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, memperlakukan sistem ejaan Latin Rumi dalam istilah bahasa Melayu Malaysia bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru bersama itu dirujuk sebagai ejaan Rumi, Rumi bersama ERB. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarluaskan buku panduan pemakaian berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perbedaan antara EYD dan ejaan sebelum adalah ejaan Van Abhuizen yaitu Cosius, ejaan Republik Ejaan Sowandi yaitu Cusus, ejaan yang disempurnakan yaitu Khusus. Yang lain yaitu malum, maklum, maklum, jani, jakni, yakni, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa hal yang diperlukan dikemukakan terkait dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Ejaan Sowandi, DJ di jalan, di jauh. J pajung, laju. NJ johonja, bunji. Sja isjarat, masyarakat. Taji tajukup, tajuji. CH tarich, acir. Ejaan yang disempurnakan yaitu J jalan, jauh. Y payung, layu. Nya nyonya, bunyi. Say isyarat, masyarakat. C cukup, cuci. KH tarik, akhir. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa di bulan Oktober, awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendara, Lembang, Bahasa, Lagu Kebangsaan. Isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagai dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, mengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan permanfaatan ilmu pengetahuan, teknik, seni, dan bahasa media massa. Setelah itu, penggunaan bahasa Indonesia tulis 1.
Pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagian dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa Indonesia tulis 2. Pasal 34, bahasa Indonesia diwajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.